Baik, kita lanjutkan berdasarkan video sebelumnya. Nah, terakhir kita akan memproses box C2. Ini. Seperti biasa, bandingkan antara demand dan supply. Di sini demand-nya adalah 40, sementara supply-nya itu adalah 60. Ya, 60 sama 40, yang lebih kecil kan 40. Berarti 40 kita taruh di sini. 40. Nah, otomatis kita sesuaikan nih yang kolom. Nah, karena di sini sudah ada 40, maka otomatis ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Ya. Kenapa? Karena 0 tambah 0 tambah 40 akan jadi 40. Lalu bagaimana dengan barisnya? Di sini adalah 60. Nah, otomatis di sini 60 yang terambil adalah 40. Berarti 60 dikurangi 40, sisa 20. Kita sudah menyelesaikannya. Nah, berikutnya adalah kita bisa hilangkan box-box yang sudah terpakai. Berarti ini sudah, kemudian ini sudah. Oke. Nah, berarti yang belum selesai itu hanya kolom gudang 3, kolom ini. Karena tinggal ini yang belum selesai, maka otomatis kita tinggal memilih mana dari kolom tersebut biaya kos yang paling rendah. Maka kita dari 8, 6, dan 4 yang terendah itu adalah 4. Sehingga kita berfokus pada box C3. Ya, kenapa? Karena di sini ada pada baris C, kemudian ada pada kolom 3. Nah, dari sini kita bisa menentukan, membandingkan antara supply dan demand-nya. Kita tahu bahwa pada box ini supply-nya itu adalah 50, demand-nya adalah 50, sementara supply-nya adalah 60. Oh, maaf. 60 tadi kita sudah coret ya. Ya, sehingga kita tinggal coret 60, tersisa 20. Nah, berarti Anda membandingkan antara 50 dan 20. Seperti biasa kita pilih yang lebih kecil. 50 dan 20 itu yang lebih kecil kan 20. Berarti kita taruh di sini adalah 20. Nah, otomatis ke kanan sudah selesai. Nah, kemudian yang ke atas berarti masih kurang 20. Nah, masih tersisa 2 box, yaitu box A3 dan box B3. Nah, kita cek mana yang duluan diisi. Yang dengan biaya transportasi yang lebih rendah, yang ini. Nah, otomatis ini akan kita tentukan, bandingkan antara demand dan supply-nya. Di sini demand-nya 50, kemudian supply-nya tersisa 20. Kita ambil yang paling kecil, yaitu 20. Oke. Nah, setelah itu selesai, maka otomatis tinggal tersisa hanya satu nih, yaitu box A3. Ya, pabrik A, gudang 3. Ya, di mana di sini kita kasih highlight, gudangnya itu memiliki demand 50, sementara supply-nya tinggal 10. Berarti tinggal sisa yang lebih kecil Anda taruh sini, berarti 10. Nah, untuk mengeceknya, kita tinggal bandingkan antara total supply dengan total demand-nya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa 40 itu penjumlahan dari 10 ditambah 30. Betul ya? Kemudian 50 itu penjumlahan dari 30 ditambah 20. Betul. Kemudian di sini yang terakhir adalah 60. Itu penjumlahan dari 40 tambah 20. Begitu pula untuk kolom yang sama. Di sini 30 untuk kolom gudang, ya, di sini 30 ditambah 0 tambah 0 jadi 30. Kemudian untuk kolom gudang kedua, di sini 40 tambah 0 tambah 0 40. Kemudian gudang 3 di sini 10, 20, 20, 50. 10 tambah 20, 30 tambah 20, 50, sehingga totalnya 50. Oke, betul ya. Kemudian di sini di gudang 4, di sini hanya ada 30 dan hasilnya adalah 30. Nah, ini adalah hasil akhir daripada transportasi dengan menggunakan metode FAM, Vogels Approximation Method. Sehingga biaya yang paling minimum apabila pabrik A melayani gudang 3 dan gudang 4, pabrik B itu mensuplai gudang 1 dan gudang 3, dan pabrik C itu mensuplai gudang 2 dan gudang 3. Nah, apabila itu dilakukan, maka kita bisa menentukan biayanya.
Jadi yang pertama itu adalah pabrik A mensuplai gudang 3. Sehingga A3. Saya bisa katakan A3. Dengan total biaya 10 unit sepatu dikali $8 per unit. Berarti 10 dikali 8. Itu kita taruh di sini adalah 80. Kemudian pabrik A melayani gudang 4. Berarti di sini A4. Di mana total biayanya adalah 30 kali 5. Berarti di sini adalah 30 kali 5 adalah 150. Kemudian pabrik B melayani gudang 1. Ya, atau yang disebut sebagai B1. Nah, berapa biayanya? B1 di sini berarti 30 kali 2. Itu berarti 60. Ya. Kemudian berikutnya pabrik B akan memenuhi permintaan demand dari gudang 3. Ya, ini berarti B3. Oke, di sini B3. Berapa total biaya B3-nya? Ini adalah 20 kali 6. Itu sama dengan 20 dikali 6. Ya, sehingga dapat 120. Kemudian berikutnya adalah pabrik C itu akan mensuplai gudang 2 ini. Berarti C2. Ya, sehingga dapat C2-nya. C2 itu adalah 40 kali 5. Nah, 40 kali 5 berarti 200. Oke. Kemudian berikutnya adalah terakhir C3. Nah, C3 berarti pabrik C itu melayani gudang 3 atau mensuplai gudang 3. Berapakah C3? Di sini adalah jumlahnya 20 dikali ongkosnya 4. Berarti 20 dikali 4. Itu sama dengan 80. Nah, ini kesimpulannya. Jadi pabrik A melayani gudang 3, pabrik A melayani gudang 4, pabrik B melayani gudang 1, pabrik B mensuplai ke gudang 3, pabrik C mensuplai gudang 2, dan pabrik C mensuplai gudang 3. Oke. Nah, berapakah total biayanya? Anda tinggal jumlahkan total biaya. Apabila Anda menerapkan strategi ini, itu adalah $690. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat belajar.